misalnya 30 gitu ya, tutup kurung ya, kemudian kita run. Nah, maka yang keluar akan seperti ini. Nah, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang pengantar data science menggunakan Python. Di video sebelumnya ya sudah disampaikan bagaimana cara mengimpor libraries ya, menggunakan kemudian melakukan read data frame ya, seperti ini ya, menggunakan real data ya, yang formatnya Excel atau CSV. Nah, di video ini saya akan melanjutkan bagaimana cara kita melakukan ya selecting data ya, memilih data di data frame ya. Nah, saya akan melanjutkan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya sudah melakukan read data ya, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, di video ini akan menggunakan data yang sama ya untuk melakukan bagaimana melakukan selecting data ya pada data frame. Namun sebelumnya ya, kita melakukan selecting data, kita bisa melakukan atau melihat data ya, deskripsi data kita ya, dengan cara ya kita ya, pertama kita ulang dulu ya, kita run. Oke, kemudian kita run lagi. Oke, sebentar dulu. Oh, datanya belum ya, kita upload lagi datanya. Kita upload lagi datanya ulang. Oke. Oke, kita format. Oke. Nah, datanya udah kesimpan ya. Kita load run lagi. Oke, ini sudah kebaca ya. Oke, nah, datanya udah seperti ini. Nah, kita bisa melihat ya deskripsi dari data kita ini ya. Caranya kita tuliskan dulu ya nama variabelnya ya, df, kemudian titik ya, dot. Kemudian untuk kita melihat nih deskripsi dari data kita, menuliskan fungsi describe ya, describe. Kemudian kita kasih tanda buka tutup kurung seperti ini ya, kemudian kita run. Nah, maka tampilannya seperti ini hasilnya ya. Kita bisa melihat ya jumlah data kita ya, count ini jumlah data kita itu 120 ya. Kemudian rata-ratanya dari data kita itu, kemudian ada standar deviasi, kemudian nilai minimum data kita itu dan nilai maksimumnya ya gitu. Kemudian kita bisa melihat nih nilai kuartilnya ya. Seperti ini ya. Ini untuk deskripsi ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan kan, ini data kita kan sekitar 120 ya. Ya, jumlahnya 120. Maka kita ingin menampilkan misalnya adalah data 5 teratas gitu ya. Jadi kita mau mengambil atau menampilkan data 5 paling atas gitu. Caranya adalah
Ini untuk menampilkan 5 data teratas itu caranya adalah pertama kita tuliskan dulu nama variabelnya df ya, kemudian dot. Nah, karena kita ingin mengambil 5 data teratas yaitu mulai dari data 1 ya sampai data kelima, maka kita menggunakan fungsi namanya head ya. Kemudian kita kasih buka tutup kurung seperti ini ya, maka kita run. Nah, maka yang tampil itu adalah 5 data teratas dari data ke-1 sampai data ke-5 ya, atau indeks posisi 0 sampai indeks posisi ke-4 ya. Kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan apa namanya? Tambahkan dulu. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan sebaliknya ya, 5 data terakhir gitu ya, paling akhir, kita caranya sama ya, df ya, dot, kita tuliskan dulu nama variabel tempat kita menyimpan data frame-nya yaitu df, kemudian dot ya, titik, ini untuk mengambil atau memanggil spesifik dari fungsi yang akan digunakan. Tadi kalau kita menampilkan 5 data teratas ya, paling atas itu kita menggunakan head ya. Nah, kalau kita mau menampilkan 5 data terakhir paling akhir itu kita menggunakan fungsi namanya tail ya. Kemudian buka tutup kurung. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya adalah tampilannya adalah data terakhir, paling akhir ya. Paling akhir. 5 data terakhir. Nah, itu adalah cara kita menseleksi atau memilih tampilan ya, atau data menampilkan data 5 teratas dan 5 terakhir ya, dan bagaimana cara menampilkan deskripsi dari data yang frame kita. Nah, sekarang ya kita misalnya ya, ini kan data kita nih, kita pakai nanti kan data ini kan gak harus satu kolom ya, ini punya satu kolom hanya sel saja, tapi bisa saja nanti kolom 2 namanya apa, kolom 3 namanya apa, dan seterusnya ya. Ini hanya contoh saja, tapi di data real itu tidak hanya satu kolom ya, bisa lebih dari satu ya, bisa 2, 3, bahkan puluhan, 20-an, belasan gitu ya. Nah, tapi di contoh ini hanya satu ya. Nah, sekarang misalnya kan tadi kita sudah memanggil ya data 5 teratas dan 5 terbawah ya, atau paling akhir datanya. Nah, sekarang kita ingin memilih data ya, memilih data pada posisi tertentu ya. Kita mau selecting data ya, atau memilih data pada posisi tertentu. Nah, pada posisi tertentu atau pada urutan data atau data keberapa gitu ya, misalnya mulai dari data ke-10 sampai data ke-14 gitu, atau mungkin data ke-20 sampai data ke-30 seperti itu. Jadi kita mengambilnya di tengah-tengah ya, di data-data tertentu, tidak paling atas dan tidak paling bawah. Nah, caranya adalah pertama ya, ini melakukan selecting data ya. Selecting data ya. Selecting data ya. Kita misalnya memilih data yang data ke-10 misalnya sampai data yang ke-14 gitu ya. Maka caranya adalah sama tadi, kita tuliskan dulu nama variabelnya ya. Nah, variabel data tadi di sini kan namanya df ya, tempat menyimpan data frame itu, maka kita tulis df. Kemudian untuk memanggil ya atau menseleksi data tertentu ya, yang tadi misalnya dari data ke-10 sampai data ke-14, maka kita setelah menuliskan nama variabel datanya ya, tempat menyimpan data frame itu, maka kita kasih tanda buka kurung tapi yang square bracket ya, yang buka tutup kurung persegi seperti ini. Kemudian kita tulis, kita mau mengambil dari data ke-10 ya sampai ya data yang ke-14 sampai 14 ya. Nah, seperti ini. Maka kalau kita run, nah maka yang tampil adalah datanya
dari 10 sampai data yang ke-10 sampai data yang ke-14 ya. Nah, ya artinya ini adalah kalau di sini tampilannya itu adalah sampai 13, ya artinya itu adalah di dalam Python, karena tadi data itu dimulai dari 0, jadi indeksnya itu mulai dari 0, maka untuk yang data ke-14, arti nomor indeksnya 14, itu artinya adalah n-1, karena mulai dari 0 tadi gitu. Maka ya indeks yang ke-14, yang data ke-14 itu sama artinya dengan indeks posisi yang nomor 13 gitu. Karena tadi dimulai dari angka 0. Jadi sekali lagi di dalam bahasa Python indeks posisi itu dimulai dari 0 ya. Jadi kalau data ke-1 maka indeks posisinya adalah 0. Jadi 0 itu adalah data ke-1. Maka data keduanya adalah ya 1 gitu ya. Nah, kalau mau mengambil data ke-14 seperti ini ya, sampai dari data 10 gitu sampai 14, maka nanti tidak sampai indeks posisi 14 gitu ya. Karena mulai dari 0. Jadi indeks terakhir itu akan dikurangi dengan 1, artinya n-1 gitu ya. Jadi kalau mau ngambil data yang ke-14 maka n-1 tadi, maka indeks posisinya itu adalah 13. Itulah data ke-14 ya. Nah, begitu cara melakukan selecting data. Misalnya kita mau mengambil lagi contohnya nih DF, karena kita punya data sekitar 120-an ya. Kita mau mengambil data ya, selecting data sama caranya DF, kemudian kita kasih ya buka tutup, buka kurung persegi seperti ini. Kemudian kita misalnya mengambil data ke 20 gitu ya. Kemudian sampai data ke berapa gitu. Nah, di dalam yang kita tulis ini adalah datanya ya. Kita mau mulai dari data yang indeks posisinya 20 gitu ya, maksudnya sampai. Nah, sampai itu adalah kita gunakan tanda titik 2 seperti ini ya. Kemudian sampai berapa misalnya. Ya, maka misalnya 30 gitu ya, tutup kurung. Ya, kemudian kita run. Nah, maka yang keluar akan seperti ini. Nah, ini adalah cara melakukan selecting data, yang dimana selecting data ini kita gunakan ketika kita mau memilih data-data tertentu dari data keberapa sampai data keberapa ya, atau nomor indeks datanya atau indeks posisi datanya dari berapa ke berapa gitu. Nah, ini adalah cara melakukan selecting data ya di dalam atau menggunakan bahasa Python ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.